Welcome to the debate. Pernahkah Anda berpikir saat kita melihat peta, garis yang menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya itu ya tampak begitu sederhana? Iya, jarak 100 kilometer itu kan cuma rentang beberapa sentimeter di atas kertas ya. Tepat, kelihatannya sepele. Tapi ketika Anda benar-benar turun ke lapangan, melintasi jalanan terjal, menanjak menuju pegunungan, nah jarak fisik tersebut nyatanya bisa mengubah seluruh tatanan sosial yang ada di sana. Betul, dan tatanan sosial yang berubah itu seringkali menguji batas-batas moralitas kita juga. Hari ini kita membedah sebuah insiden tragis di Kecamatan Tompobuluh, Kabupaten Goa. Ini sebuah peristiwa yang jujur saja benar-benar menghentak kesadaran hukum kita. Sangat menghentak. Ya, di mana seorang pria berinisial AL tewas dihakimi massa, dan detailnya sangat mengerikan. Dia diseret keliling kampung menggunakan motor setelah dituduh memperkosa dan menganiaya seorang perempuan penyandang disabilitas berinisial T. Iya, dan pertanyaan sentral yang akan kita diskusikan secara mendalam hari ini adalah di titik manakah tindakan komunal untuk melindungi anggotanya yang paling rentan ini berubah wujud menjadi aksi main hakim sendiri yang ilegal dan brutal. Sebuah batas yang sangat tipis. Betul, dan saya berpandangan bahwa insiden ini, sekeras apapun kelihatannya, adalah fenomena kompleks. Ini semacam insting pertahanan diri dari sebuah komunitas yang terisolasi secara geografis dan praktis minim akses keadilan formal. Dan saya memegang posisi yang berseberangan dengan itu. Saya berpendirian bahwa seburuk apapun kejahatan awalnya, kebrutalan massa di Tompobuluh itu adalah bentuk ya bisa dibilang barbarisme murni loh. Itu meruntuhkan prinsip keadilan dasar dan nggak bisa dibenarkan oleh alasan geografis apapun. Oke, mari kita letakkan fondasinya dulu agar situasinya tergambar jelas untuk kita semua. Kita berbicara tentang Desa Parang-Parang Pulau. Secara geografis, ini kawasan dataran tinggi yang berbatasan langsung dengan Jeneponto. Sangat terpelosok ya? Sangat. Jaraknya 100 km dari Sungguh Minasa, pusat Kabupaten Goa. Butuh waktu sekitar 3 hingga 4 jam perjalanan darat dengan akses yang luar biasa menantang. Betul, lokasinya memang sangat terpencil. Dan saya rasa kita berdua sepakat ya, bahwa pemicu dari rentetan peristiwa ini adalah sesuatu yang sangat mengoyak rasa kemanusiaan. Korban T adalah perempuan penyandang disabilitas berusia 37 tahun. Iya, sebuah tragedi di atas tragedi. Laporan menyebutkan ada luka memar akibat benda tumpul di bawah kelopak matanya. Itu jelas sebuah kejahatan pengecut. Sangat pengecut. Apalagi saat kita melihat siapa terduga pelakunya ini. AL ini bukan sekedar orang asing yang kebetulan lewat desa lalu berbuat jahat. Dia punya rekam jejak bermasalah, dia pernah ditolak oleh kampung tersebut, dan fakta yang paling krusial yang sering terlewat, dia baru saja bebas dari penjara selama 15 hari. Hah, tunggu, 15 hari? Ya, 15 hari. Bayangkan, Anda adalah warga desa di sana. Sistem keadilan formal, yakni penjara, yang secara teori seharusnya merehabilitasi atau setidaknya memberikan efek jera, ternyata gagal total. Tinta di surat pembebasannya mungkin belum kering, tapi dia sudah kembali ke desa dan menyasar anggota komunitas yang paling tidak berdaya. Dalam ketidakhadiran negara yang cepat, warga merasa harus mengambil alih fungsi keadilan komunal ini. Oke, begini. Saya paham betul rasa frustrasi warga. Kegagalan sistem lapas itu nyata dan memuakan. Tapi saya datang dari sudut pandang yang berbeda soal bagaimana frustrasi itu diekspresikan. Simpati saya pada T itu absolut. Namun saya menolak keras kalau respons warga ini diklasifikasikan sebagai sebuah bentuk keadilan. Tapi kan mereka melindungi warganya. Melindungi, iya. Tapi coba kita bedah fakta lapangannya. Cara AL menemui ajalnya itu bukan sekedar dilumpuhkan karena mengancam nyawa. Ini eksekusi. Jujur, waktu saya baca detail lukanya, saya juga sempat bergidik dan mempertanyakan ulang argumen saya sendiri. Anda harus bergidik. Karena eksekusi yang mereka lakukan sangat spesifik. Tangannya diikat ke pijakan sepeda motor, dia dibaringkan telentang, lalu diseret di atas aspal keliling kampung. Dan dari itu belum selesai loh. Ya, ada laporan soal luka senjata tajam. Tepat. Tubuhnya disayat dengan senjata tajam di perut, bahkan di area sensitifnya hingga tewas. Ini bukan pertahanan diri.
Bagaimana kita bisa menyebut ini pelindung masyarakat rentan, kalau masyarakat itu sendiri mempraktikkan kebrutalan yang sama mengerikannya dengan kejahatan awal yang mereka klaim sedang mereka hukum? Itu poin yang menarik, namun saya akan membingkainya dengan cara yang berbeda. Anda menggunakan standar pengadilan, tapi saya melihatnya sebagai ledakan dari trauma kolektif komunal. Di dunia sosiologi, ada konsep yang sering disebut sebagai monopoli kekerasan yang sah, kan? Ya, monopoli negara atas kekerasan. Betul. Artinya secara hukum dan teori kenegaraan, cuma polisi atau aparat negara yang boleh menggunakan paksaan fisik atau menghukum orang. Dan itu memang fondasi dari negara hukum kita. Kalau tidak ada itu hancur kita. Masalahnya, monopoli itu punya batas kedaluarsa secara situasional. Saat pemegang monopoli kekerasan yakni polisi berjarak 4 jam jauhnya, di medan yang sulit, apakah aneh kalau warga merasa kontrak sosial itu putus? Negara tidak hadir secara fisik saat krisis terjadi. Di titik itu, warga desa secara de facto terpaksa menjadi penegak hukum bagi diri mereka sendiri. Logika itu agak bermasalah buat saya. Karena itu mengabaikan garis waktu kejadian yang sebenarnya di lapangan. Jarak 4 jam itu nyata, ya. Jalanan menanjak itu nyata. Tapi jarak fisik dari pusat hukum tidak berarti ada jarak moral dari kemanusiaan. Maksud Anda bagaimana? Mari kita lihat timeline-nya ya. Warga ini marah, itu sangat wajar. Mereka menyisir area dan mencari pelaku selama 3 hari penuh. Pada hari Rabu, sekitar pukul 3:30 sore waktu setempat, mereka akhirnya berhasil menyergap AL. Di detik penyergapan itu, ancaman yang bersifat segera atau imminent threat sudah berhasil dinetralisir, kan? Ya, pelaku memang sudah tertangkap. Persis, dia kalah jumlah, tertangkap, dan sangat bisa diamankan di sebuah ruangan atau balai desa sambil menunggu polisi yang berjarak 4 jam itu. Mereka punya waktu. 4 jam menunggu polisi itu bukan alasan untuk menyiksa orang. Tapi Tunggu, biarkan saya selesaikan. Apa pilihan warga saat itu? Mereka malah memilih untuk menyalakan mesin motor dan melakukan pawai kekerasan keliling kampung. Geografi mungkin menjelaskan kenapa polisi telah datang, tapi geografi sama sekali tidak bisa menjelaskan kenapa warga secara sadar memilih menyeret manusia di atas aspal. Saya mengerti arah argumen Anda, dan itu masuk akal secara legal. Anda meminta presisi hukum dari sebuah komunitas yang sedang meledak amarahnya. Tapi begini, psikologi massa itu nggak beroperasi dengan rasionalitas palu hakim. Tapi rasionalitas dasar sebagai manusia kan tetap ada. Iya, tapi selama 3 hari pencarian itu, yang terjadi di desa bukanlah sekedar patroli biasa. Itu adalah akumulasi ketakutan, adrenalin, dan kemarahan yang saling bergema satu sama lain. Apalagi mereka menghadapi residivis. Tapi apakah ketakutan yang terakumulasi itu membenarkan penyiksaan ekstrayudisial? coba saya bingkai begini. Ingat fakta bahwa AL baru bebas 15 hari tadi. Di mata warga, sekedar mengamankan dan menyerahkan ke polisi itu adalah tindakan yang, sia-sia? Sia-sia bagaimana? Itu prosedur hukum. Karena mereka sudah pernah menyerahkan dia ke sistem hukum sebelumnya. Dan sistem itu mengembalikannya ke desa mereka dalam kondisi yang sama berbahayanya hanya 15 hari setelah bebas. Penjara gagal memberikan efek jera. Jadi maksudnya warga merasa harus mengambil peran sebagai algojo pelengkap karena negara gagal. Bukan algojo pelengkap, tapi mereka merasa harus mengirimkan sebuah pesan pencegahan absolut. Di daerah terpencil, di mana akses keamanan minim, kebrutalan massa itu berfungsi sebagai pesan. Coba pikirkan soal metafora motor yang digunakan. Motor di desa pegunungan itu kan instrumen mobilitas yang sangat vital. Iya, itu urat nadi pergerakan di sana. Bolis mengambil alat pelarian itu dan mengubahnya secara ironis menjadi instrumen hukuman bagi orang yang mencoba menghindari tanggung jawabnya. Wow. Ini bukan sekebar amuk buta. Ada bahasa perlawanan yang mendalam di situ. Warga seperti sedang mengirim sinyal sosiologis brutal. Hukum formal mungkin bisa membebaskanmu, tapi kampung kami tidak akan memberikan ruang sedikit pun untuk predator. Oke, itu poin yang menarik secara akademis. Metafora tentang motor sebagai instrumen pelarian yang diubah menjadi instrumen keadilan itu memang puetis. Tapi maaf, saya sama sekali tidak beli argumen itu untuk membenarkan kejadian di lapangan. Kenapa tidak? Itu adalah realitas sosiologis mereka loh. Karena sedalam apapun bahasa perlawanan yang Anda sebutkan, itu realitas fisiknya adalah aspal tetap merobek daging dan otot seorang manusia, hingga ia tewas perlahan. Kalau kita melegitimasi pawai penyiksaan ini sebagai umum metodologi pencegahan, kita secara tidak langsung memberikan stempel persetujuan pada hukum rimba.
Saya tidak bermaksud memberi stempel persetujuan, saya sedang menjelaskan bagaimana mekanisme psikologis warga beroperasi sampai pada titik ekstrem tersebut. Tapi penjelasan akademis semacam itu berisiko menormalisasi kekerasan. Anda bilang mereka mengirim pesan pencegahan absolut karena sistem gagal. Sekali lagi, saya setuju sistem gagal. Pembebasan 15 hari itu adalah celah besar dalam sistem pembinaan pidana kita. Sangat besar. Tapi sabetan senjata tajam di perut dan area sensitif di tengah jalanan desa disaksikan oleh warga lain. Maksud saya, disaksikan secara terbuka itu bukan sekedar pesan. Itu tontonan sadisme murni. Ketika sebuah komunitas memutuskan untuk melakukan itu, mereka tidak sedang menambal kegagalan negara. Mereka justru sedang menciptakan lapisan kegagalan moral yang baru. Anda menyebutnya kegagalan moral baru. Tapi coba kita geser sedikit perdebatan ini ke arah bagaimana negara, dalam hal ini pihak kepolisian, merespon saat mereka akhirnya tiba di lokasi. Ini menurut saya sangat membuka wawasan kita tentang bagaimana hukum sebenarnya membaca situasi sosial di lapangan. Maksud Anda respons dari Polres Goa pasca kejadian? Betul. Ketika Kapolres Goa, AKBP Muhammad Aldi Sulaiman beserta pasukannya tiba malam itu setelah perjalanan panjang dari Sunggu Minasa, apa yang pertama kali mereka lakukan? Ya, mereka melakukan pengamanan lokasi kan? Lebih spesifik dari itu, prioritas utama Kapolres bukanlah langsung mendobrak pintu demi pintu dan melakukan penangkapan massal atas tuduhan pembunuhan berencana. Kepolisian secara eksplisit menyatakan bahwa langkah awal mereka adalah berdialog, mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat setempat untuk upaya menjaga situasi agar tetap kondusif. Ya, tentu saja. Mereka harus berdialog dulu. Itu standar operasional di daerah rawan konflik. Tapi perhatikan maknanya. Ini menunjukkan bahwa aparat negara secara implisit mengakui ini bukan murni kriminalitas konvensional. Hah? Kok bisa? Bayangkan kalau ada pembunuhan sadis di tengah kota Jakarta, polisi nggak akan duduk minum kopi dulu dengan ketua RT untuk menjaga kondusivitas, kan? Mereka langsung pasang garis polisi dan menangkap pelaku. Tapi di Tompo Bulu, negara paham bahwa mereka berhadapan dengan tatanan sosial yang retak. Mereka harus menggunakan diplomasi komunal, negara sendiri secara tidak sadar membaca insiden ini sebagai krisis sosiologis. Tunggu. Saya melihat respons institusional itu dengan lensa yang sangat berlawanan. Dialog komunal dan kata kondusivitas yang dipakai Kapolres itu sama sekali bukan bentuk legitimasi. Apalagi pengakuan implisit bahwa warga berhak marah lalu membunuh. Lalu apa namanya kalau bukan pengakuan atas krisis sosial? Itu adalah murni taktik manajemen krisis. Coba bayangkan posisi polisi saat itu. Mereka berada 100 km dari markas pusat. Di tengah malam, dikelilingi warga satu desa yang adrenalinnya masih tinggi setelah mereksekusi seseorang. Memang situasinya tegang. Sangat tegang. Kalau polisi bertindak agresif malam itu juga, menangkap puluhan warga secara paksa, apa yang terjadi? Kerusuhan berdarah gelombang kedua. Polisi bisa jadi korban. Jadi menurut Anda itu murni soal keamanan personel polisi saja? Nggak ada elemen pemahaman sosial di sana? Itu langkah taktis operasional. Mengamankan area tanpa memicu resistensi fisik. Dan buktinya sangat jelas. Negara tidak pernah melihat ini sebagai keadilan komunal yang dimaafkan. Buktinya? Pada saat yang bersamaan dengan dialog kondusivitas itu, mesin hukum pidana negara bergerak dengan kecepatan penuh. Tim dokes forensik dari Polda Sulsel bersama unit reskrim langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Iya, unit forensik tentu harus bekerja. Dan bukan cuma bekerja biasa. Mereka melakukan visum luar terhadap jasad AL maupun korban penganiayaan awal T. Kanit Resmob langsung menyisir area untuk mengumpulkan bukti fisik dan senjata tajam yang digunakan. Negara dengan sangat tegas mengkategorikan penyeretan ini sebagai tindak pidana murni. Hukum negara tidak mundur 1 cm pun loh. Ia cuma mengambil napas taktis sebelum memproses para pelaku vigilantisme tersebut. Oke, saya nggak pernah bilang bahwa hukum formal akan mengampuni tindakan pembunuhan itu. Hukum tertulis tentu hitam putih. Olah TKP wajib berjalan. Polisi menjalankan tugas konstitusionalnya. Tapi kita berdiskusi di acara ini justru untuk membongkar zona abu-abu di baliknya kan, agar keadilan tidak cuma jadi tumpukan dokumen BAP pasca kejadian. Tapi zona abu-abu apa lagi yang tersisa ketika seseorang diseret di atas aspal sampai mati? Zona abu-abunya ada pada pertanyaan kenapa warga mencari sampai 3 hari siang dan malam. Mereka mencari karena mereka tahu persis kalau pelaku ini tidak ditemukan oleh mereka sendiri, dia akan terus berkeliaran di hutan atau gunung di sekitar kampung. Negara nggak akan mengirim helikopter untuk mencari buronan kasus penganiayaan di pelosok Goa.
Ya, tapi setelah ditemukan, ancaman fisiknya sudah hilang kan? Hilang secara fisik di detik penyergapan itu, ya. Tapi bayangkan memori traumatis warga tentang sistem penjara yang baru 15 hari lalu membebaskan pelaku. Di kepala mereka, menyerahkan orang ini ke polisi sama saja dengan membiarkan timer bom waktu kembali menyala. Mereka sudah nggak percaya pada sistem itu lagi. Saya setuju bahwa hilangnya kepercayaan pada sistem adalah akar masalahnya. Membiarkan seorang residivis dengan rekam jejak pelecehan berkeliaran bebas tanpa pengawasan adalah bencana birokrasi yang parah. Tapi melegitimasi kekerasan ekstrim ini karena alasan biografis dan kegagalan birokrasi, itu preseden yang sangat berbahaya. Saya setuju, kita tidak boleh menormalisasi kekerasan. Tapi kita harus memahami realitas keterpencilan mereka secara empati. Memahami boleh, menjustifikasi jangan. Karena begini, kalau hari ini menyeret manusia dengan motor bisa dimaklumi karena alasan jarak 4 jam perjalanan, besok apa lagi? Apakah membakar rumah tersangka hidup-hidup bisa dibenarkan karena kantor polisinya terputus akibat tanah longsor? Kebrutalan tidak boleh punya skala geser. Ia tidak boleh menyesuaikan diri dengan topografi atau kelambanan polisi. Saat kita mulai memberikan ruang toleransi bagi peradilan jalanan yang sadis, pelan tapi pasti kita sendiri yang sedang membunuh esensi peradaban kita. Sebuah argumen yang kuat, dan menarik sekali bagaimana perdebatan kita selalu mengerucut pada benturan mendasar ini antara idealisme penegakan hukum di satu sisi dan pragmatisme brutal untuk bertahan hidup di sisi lain. Tapi kalau kita tarik benang merahnya dari semua poin tadi, saya rasa kita berdua berdiri di satu titik terang yang sama. Yaitu tentang korban disabilitas kita. Tepat, tentang korban pertama kita. Pemicu awal dari seluruh rentetan mengerikan ini, penganiayaan terhadap perempuan penyandang disabilitas adalah representasi telanjang dari hilangnya perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Kita berdua sepakat ya, bahwa kegagalan mencegah seorang pelaku yang baru bebas kembali memangsa warga adalah duka sistemik yang sangat dalam. Tentu, tidak ada setitik pun keraguan di antara kita soal penderitaan T. Dia adalah korban ganda di sini. Dia korban langsung dari kejahatan fisik yang menimpanya, dan dia juga korban dari sistem negara yang gagal menjauhkannya dari ancaman yang sudah jelas ada di depan mata. Betul sekali. Tapi, dan ini penegasannya, di sanalah letak simpang jalan kita yang tidak bisa disatukan. Anda memandang keterpencilan geografis dan kegagalan institusional ini sebagai faktor mitigasi, semacam penjelasan sosiologis yang menumpulkan kesalahan warga yang main hakim sendiri. Ya, sebagai konteks yang tak bisa diabaikan. Sementara saya melihat bahwa respons massa yang menyiksa secara terencana itu justru menambah daftar panjang kegagalan manusiawi dalam tragedi di Goa ini. Kekerasan tidak membatalkan kekerasan sebelumnya, ia hanya melipat gandakannya. Dan saya rasa simpang jalan itulah yang membuat kasus di Kecamatan Tompobulu ini jauh lebih besar dari sekedar tajuk berita kriminal harian biasa. Insiden ini memaksa kita untuk menatap langsung wajah hukum ketika ia diuji oleh ruang dan waktu. Ia mempertontonkan secara gamblang apa yang terjadi ketika janji perlindungan negara tersandung oleh medan pegunungan dan jarak 100 km. Keadilan komunal yang keras seringkali memang lahir atau dipaksa lahir dari rahim kelambanan sistem formal. Sementara peringatan dari sisi saya juga sama jelasnya, kemarahan atas kejahatan, betapapun validnya kemarahan itu, tidak bisa menjadi tiket masuk bebas hambatan bagi masyarakat untuk bertransformasi menjadi algojo. Hukum kita mungkin sering terlambat datang, ia mungkin penuh dengan kecacatan. Tapi kalau kita membuang kerangka hukum itu dan memilih melampiaskan dendam di atas aspal desa, kita hanya sedang memastikan satu hal, bahwa di masa depan, kekerasan akan selalu menjadi bahasa pertama dan satu-satunya yang digunakan komunitas tersebut. Sebuah pengingat penutup yang sangat tajam. Pada akhirnya, jarak pada peta ternyata tidak hanya sekedar alat untuk mengukur kilometer suatu jalan, melainkan ujian nyata terhadap kelenturan dan juga kerapuhan kontrak sosial kita bersama. Tragedi ini masih meninggalkan banyak sekali lapisan yang menuntut untuk digali, mulai dari kelemahan sistem pemasyarakatan kita dalam rehabilitasi pelaku, hingga jurang kesenjangan akses keamanan di wilayah pelosok. Benar. Ini bukan hanya soal apa yang terjadi di hari itu, tapi struktur apa yang membuat hari itu bisa terjadi.
Kami menyadari perdebatan ini tidak memberikan jawaban tunggal yang nyaman, namun kami percaya masih banyak ruang dalam diskursus ini yang menuntut untuk direfleksikan lebih jauh oleh Anda secara independen. Terima kasih telah menemani kami menyelami kedalaman kompleksitas di balik garis-garis peta hari ini. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya.